dan Ka'bah. Itu juga sah. Nah, cuma di sini dengan syarat bahwasannya harus dibarengi dengan fa'ilam yakun 'anil hadath lam yasih. Kalau kita niat, cuma di situ ternyata tidak ada kalimat raf'anil hadath, itu tidak sah. Karena menjadi mubham, menjadi tidak jelas niat kita. Niat kita niat wudu, tapi wudunya itu untuk apa? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya itu niat wudu itu harus dibarengi dengan 'anil hadath. Nawaitul wudu li raf'il hadath atau nawaitul wudu li raf'il hadath. Seperti itu. Jadi raf'ul hadath ini harus ada di niat kita. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ghusl wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah ini itu ada batas-batasan yang dimana perlu kita basuh wajah kita. Haddu tulan wa 'ardan, batasan yang dimana panjangnya dan lebar muka kita itu sebagaimana yang harus kita basuh. Haddu tulan, dan batasan untuk panjangnya dari muka itu mabaina manabiti sya'ri rasul ghaliban wa akhiril lahiyah. Itu batasnya itu dari mana titik sya'ar, dari tumbuhnya rambut kita. Jadi seandainya kalau rambut kita tumbuh di bagian sini, maka wajib kita basuh sampai sini. Jadi kalau misalnya rambut kita tumbuhnya bahkan sampai dekat alis misalnya, maka segini juga basuhan kita. Itu bagian atasnya. Untuk bawahnya, wa akhirul lahiyah. Wa akhirul lahiyah itu apa? Lahiyah itu adalah tempat di mana yang kita janggut kita tumbuh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya janggut kita tumbuh agak naik misalnya, nah maka bagian sini yang kita basuh. Tapi jarang mungkin kita temui kalau yang lahir itu tumbuhnya sampai di sini. Kan rata-rata janggutnya tumbuhnya di bawah begini. Maka bagian sini itu perlu kita basuh. Seperti itu. Bagaimana kalau janggutnya memang ada misalnya? Nah, nanti akan kita jelaskan di sunnah-sunnahnya. Cuman yang perlu kita ketahui bahwasanya batasan membasuh muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya janggut. Seperti itu. Juga yang perlu ingin saya sampaikan bahwasanya tentang tata cara membasuh wajah itu ada tata caranya. Kemarin saya temukan waktu sholat Jumat di masjid jamiah kita Usman Al-Khair, itu ada yang wudhunya dengan cara setelah dia tampung air tersebut dia lempar seperti itu. Itu saya dalam hati itu sebenarnya tidak sah. Sebenarnya tidak sah. Terus kemudian yang sah itu seperti mana? Yang sah itu adalah setelah kita tampung airnya jangan kita lempar. Kenapa? Karena ketika kalau kita lempar air tersebut, air kita kan terpisah terlebih dahulu dari tangan kita, terus kemudian baru sampai ke wajah kita. Airnya itu setelah terlepas dari tangan kita, itu airnya sudah mustamal. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya syarat-syarat air itu bisa dikatakan mustamal. Itu salah satunya air fasil anil ka'bah. Harus terpisah dari anggota tubuh. Kalau air sudah terpisah dari anggota tubuh, air itu sudah menjadi air mustamal. Juga air mustamal itu kan saya katakan kemarin itu tidak sah kalau kita pakai untuk berwudu. Jadi makanya tata cara yang baik dan benar dalam berwudu itu kita kalau membasuh wajah itu airnya jangan dilempar supaya airnya tidak terpisah dari anggota tubuh kita, tapi langsung kita basuh. Cuma di sinilah ulama kita itu sangat detail, sangat terperinci dalam hal-hal itu mereka perhitungkan. Jadi